Ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan cara seperti ini. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah bapak nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya, jangan cara bapak kayak gitu. Ya. Tudingan Said Didu ini kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun gak berani datang, teman-teman. Gak berani datang, dia gak punya nyali. Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini, ya adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua APSI Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui APSI Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta Kepala Desa dan APSI Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan APSI Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan
dari berita-berita yang sangat tidak baik ini malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Menariknya contoh begini, bahwa aparat desa memang kelihatannya sudah tanda kutip terbeli oleh proyek sampai sudah merubah namanya Kampung Adidaya Pik 2. Aneh sekali bahwa tanah rakyat belum dibebaskan, sudah ada nama Pik 2 di desa tersebut. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 20 November 2024. Saya Muhammad Rosidi, salah satu aktivis di Bangka Selatan. Hari ini saya ingin menyoroti masalah isu nasional, yaitu Said Didu PS Kades Mahkota. Gara-gara Pik 2, Kades Mahkota melaporkan Said Didu ke polisi. Nah, di sini ingin saya sampaikan pembahasan saya ini mungkin ada pro dan kontra, ada yang suka atau tidak, tapi saya berusaha untuk berbicara di tengah. Jadi saya mohon kepada Said Didu fokus dengan masalahnya, dengan pelaporan itu. Kamu punya hak, Pak Said Didu punya hak membela diri. Pak Said Didu punya hak didampingi oleh kuasa-kuasa hukumnya. Pak Said Didu punya hak dibela oleh netizen dan masyarakat. Tetapi harus diingat, Kades Mahkota juga punya hak untuk melaporkan, karena mereka yang dituduh atau difitnah gitu. Dan berilah kepercayaan kepada kepolisian, dan kepolisian yang akan menyelidiki ini masuk unsur atau tidak. Kalau masuk unsur, ya diteruskan laporan ini. Kalau tidak masuk unsur, ya di SP3K. Dan Said Didu juga punya hak untuk melaporkan balik atau apa. Dan kalau memang Said Didu atau kawan-kawan atau kuasa hukumnya atau netizen bisa membongkar dugaan koreng-koreng, borok-boroknya Kades, itu ya silahkan. Ini namanya pertarungan. Cuma menurut saya pertarungan ini kurang balak gitu, kurang seimbang, karena Said Didu melawan Kades, sedangkan Said Didu tokoh nasional, pernah menjadi wakil menteri. Level kamu ya seperti Denny Indrayana lah di Wamenkumham pada saat itu. Itu level kamu. Tetapi di dalam pertarungan ini, seandainya Said Didu kalah, Said Didu menjadi tersangka, ya kalah dengan Kades. Level Kades itu
misalnya ini presiden nih, levelnya presiden, wakil presiden, para menterinya DPR RI. Turun ke provinsi, ada gubernur, wakil gubernur, ada DPRD provinsi gitu, ada sekdanya provinsi, kepala dinasnya provinsi. Turun lagi ke bawahnya, ada wali kota, ada wakil wali kota, ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda dan kepala dinas jajarannya, dan DPRD kota Madia atau kabupatennya. Turun lagi ke bawahnya, ada camat. Di bawah camat baru ada kades. Kades itu di atas RW dan RT gitu. Jadi Said Didu sekarang lagi berurusan dengan kades yang levelnya jauh dari dia lah. Tetapi harus ingat, negara kita negara hukum. Dan saya pesan juga kepada Said Didu dan kawan-kawan dan timnya, jangan menyalahkan Prabowo, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan aguan, jangan menyalahkan ini itu dikriminalisasi atau apa. Ya ini pertarungan antara Said Didu dengan kades gitu. Dan kades pasti tahu konsekuensinya di saat dia melaporkan seorang Said Didu, tokoh nasional, mantan wakil menteri BUMN. Dia tahu dia akan dihajar juga, dihajar balik. Tapi ingat, azas praduga tidak bersalah harus dikedepankan gitu. Jadi jangan menyalahkan ini itulah. Said Didu harus fokus. Kalau salah ya salah, kalau benar ya teruskan perjuanganmu gitu. Ingat, petarung sejati atau kesatria sejati bukan hanya bicara menang, tetapi tetap berjuang walau dunia menentangnya. Tetap berjuang walau dunia menentangnya, tetapi dia tetap di jalur perjuangan yang diyakininya. Gitu. Dan harus ingat, petarung, kesatria sejati, aktivis, orang pergerakan, fighter itu kaki satu udah di dalam jeruji besi, dan itu harus siap gitu. Dan banyak tokoh-tokoh nasional zaman Nabi dulu, zaman kerajaan dulu, tokoh-tokoh nasional kita di kerangkeng, di penjara, cuma hanya berbeda jalur politik. Asal jangan di penjara karena cabul anak bawah umur, korupsi dan bandar narkoba atau judi online, itu jangan. Kalau karena pergerakan, itu syahid bagi kita, seorang pergerakan, seorang aktivis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, berbicara tentang Said Didu yang sekarang lagi berurusan hukum dengan asosiasi kades di Tangerang ya. Ini tentu terkait masalah tanah, mungkin pembangunan ruko atau apa begitu. Jadi informasinya bahwa si Said Didu ini memprovokasi, menyebarkan berita hoax. Ya memang kalau berbicara tentang Said Didu ya, bukan namanya Said Didu kalau dia tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian. Bukan namanya Said Didu kalau dia tidak pernah menyebarkan hoax. Ya teman-teman tentu masih ingat ketika Bapak Jokowi masih memimpin, Said Didu ini selalu berkoar-koar, ya bahkan sampai ngatain Pak Jokowi itu seperti apa, sangat-sangat kasar, menuduh Pak Jokowi yang tidak jelas, tapi tidak pernah melaporkan. Kali ini dia benar-benar kena batunya, kena mental ya, kena mental. Dia benar-benar kena batunya. Dia melawan ya asosiasi kepala desa yang ada di Tangerang dengan tuduhan menyebarkan hoax dan menyebarkan fitnah. Dan kalau misalnya pertarungan antara Said Didu yang merupakan mantan sekretaris BUMN ini versus Kades Mas Kota, dia kalah, ini akan semakin menghancurkan ya marwah dan juga derajatnya sebagai mantan orang yang pernah bekerja di pemerintahan nasional. Ya saya berharap semoga persoalan ini tidak dibawa-bawa ke
atau tidak apa ya, kesannya menyalahkan pemerintah. Bahkan tadi ada ya satu pendapat tadi bahwa Said Didu itu bahkan menyalahkan pemerintahan saat ini, menyalahkan Prabowo. Ya itulah, memang itu sudah kebiasaannya dia, ya. Sudah menjadi kebiasaannya Said Didu ketika ada persoalan, ketika ada masalah, pemerintah yang selalu dia salahkan. Ya inilah akibat orang-orang yang sakit hati karena dipecat ya. Dipecat bukan karena prestasi, tapi dipecat karena memang kerjanya gak becus, makanya dibuang. Jadi hasilnya begini, kayak orang apa? ODGJ. Mungkin orang ODGJ masih lebih baik ya. Lah ini katanya tokoh nasional, katanya orang yang berpendidikan, tapi tingkah lakunya bahkan tidak lebih baik dari anak TK. Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta, yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, persilahkan penanya. Ya, silakan yang di sebelah kanan. Kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Iya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo,
Jadi yang semacam-semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga ke itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng, ya, dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada. Nah, sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Gitu. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silakan. Tifal Kompas TV, Pak. Pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja, berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah yang bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belaka begitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja yang bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu begitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60 tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis. Jadi bukan sekedar petugas yang ditaruh di situ, tapi dia analis, dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden ya. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden ya, termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya pindah, saya lupa dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor, itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Begitu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden tadi. Baik, silakan. Iya, Mas. Kita 4 penanya saja boleh ya? Satu lagi nanti. Bambang Pak dari Harian Rakyat Merdeka. Ya. Pak boleh cerita nggak Pak, boleh update sampai hampir seminggu lapor Mas Wapres sudah berapa laporan yang masuk, kemudian ceritakan apa saja sih kategori-kategorinya, apakah bermacam, kemudian yang hari ini dapat bantuan itu masuk kategori yang mana gitu, dan yang lainnya tentu ada banyak mungkin ya,
bisa Ya. diceritakan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Pak Wapres. Banyak juga ya, Dan guys. aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Nah, yang hari ini diselesaikan adalah yang memang bisa diselesaikan dengan cepat. Tebusan ijazah yang paling banyak hari ini. Kemudian seperti pindah DTKS tadi, pindah data terdaftar mereka sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau yang persoalan lahan itu perlu waktu untuk diteruskan ke mana? Ke kementerian dan lembaga yang terkait. Ya. Satu lagi, silakan. Ya, Izin. ya tadi ada Saya Nina dari perempuan di Harian belakang. Kompas. Ya. Ya. Kan kemarin Pak Kepala mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan menggantikan lapor GoID yang sudah ada misalnya. Jadi sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada kanal-kanal aduan yang sudah ada. Sebenarnya maunya kemana sih lapor Mas Wapres ini? Maksudnya apakah akan menggantikan semua lapor kanal pengaduan itu atau mengintegrasikan atau semua kanal yang ada di kementerian lembaga juga itu akan seperti apa? Lalu sistemnya akan seperti apa? Makasih. Yang jelas ini diintegrasikan dengan lapor.go.id yang ada di Kemenpan RB dan ini juga nanti akan terintegrasi dengan SP4N ya. Jadi bukan menggantikan ya. Tapi ini memperkuat channel pengaduan publik. Begitu pengaduan publik atensinya di level wakil presiden, tentu kementerian dan lembaga akan jauh lebih responsif lagi. Begitu channel pengaduan juga dapat atensi di level wakil presiden, tentu di daerah, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota dan dinas-dinas akan jauh lebih responsif lagi. Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan. Dan semua yang dicatat di sini itu juga tercatat secara otomatis, diinput otomatis di lapor.go.id. Tentu dong. Jadi ini bukan jadi satu-satunya tempat pelaporan. Ini memperkuat pelaporan yang ada dan pelaporan yang ada di sini terdaftar di lapor.go.id. Tapi orang melapor di lapor.go.id tetap bisa. Orang melapor di sistem SP4N juga tetap bisa. Jadi kira-kira begitu. Semua yang memenuhi syarat, semua yang memenuhi bukti-bukti itu harus ditindaklanjuti. Seperti yang selama ini terjadi juga di sistem lapor.go.id. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke guys, ini tentu sebuah kabar gembira untuk kita semua ya terkait dengan lapor Mas Wapres yang baru-baru ini banyak menuai protes dari tetangga sebelah. Bahkan mereka membandingkan atau mengatakan hal ini pernah dilakukan oleh Pak SBY ketika itu ya, kemudian dilanjutkan dengan Pak Jokowi, tapi bagaimana respon atau timbal balik dari laporan itu tidak ada. Jadi hari ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman selama ini ya, bahwa ada laporan yang sudah diselesaikan, termasuk yang tebus ijazah tadi ya, di mana ada seorang siswi ya, sudah 1 tahun tidak bisa ambil ijazah karena nunggak uang SPP. Dan yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi saya lupa namanya, bahwa laporan Wapres ini tidak menghilangkan laporan-laporan yang ada ya, seperti lapor.go.id, tidak menghilangkan. Ini hanya untuk menguatkan. Dan yang membuat saya merinding adalah begini teman-teman, pesan dari Mas Wapres bahwa bantuan atau laporan yang sudah mereka selesaikan ini itu semata-mata adalah bantuan dari presiden, bukan wakil presiden. Memang anak muda ini luar biasa ya, Mas Wapres kita ini. Dia tidak kalau orang yang sombong itu kan pasti dia bilang ini bantuan dari wakil presiden ya, tapi dia tidak. Dia bilang ini bantuan dari presiden. Ya ini sekaligus penegasan ya terhadap apa yang pernah disampaikan oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dia ingin
pelayanan terhadap masyarakat itu jangan terlalu terbelit-belit. Kita ketahui bersama bahwa selama ini kalau kita mengadu khususnya di daerah ya, mengadu ke dinas, ke bupati, gubernur, wali kota, kadang-kadang responnya lama ya, tergantung ada orang dalam atau tidak, tergantung ada cuan atau tidak. Namun ketika ada aduan seperti ini langsung kepada wakil presiden, ini tentu sebagai pengingat ya, kalau wapres atau presiden yang memerintahkan langsung kepada jajarannya ya di kementerian, baik itu di kepala dinas, kepala daerah, tentu mereka akan gerak cepat melakukan eksekusi atas laporan yang masuk, atas aduan yang masuk dari masyarakat Indonesia ya. Ya, ini hal yang positif. Kira-kira kalau tetangga sebelah melihat video ini, perasaannya mereka seperti apa ya? Apalagi yang mau mereka tuduhkan. Nggak ada ya. Kasihan dah lo.